wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Mazaya Linda Syilmina, Poppy Markuri, dan Rifaul Eni Aisyah dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi kelas MPIB. Pada kesempatan ini, kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dasar Perilaku Kelompok yang di dalamnya terdapat 7 sub-pokok bahasan, yaitu yang pertama, mendefinisikan kelompok, yang kedua, klasifikasi kelompok, yang ketiga, tahap perkembangan kelompok, yang keempat, kondisi yang dikenakan kelompok, eksternal dan internal, yang kelima, sumber daya anggota kelompok, yang keenam, proses dan tugas kelompok, yang ketujuh, pengambilan keputusan kelompok. Langsung saja, materinya akan dijelaskan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memaparkan tentang definisi kelompok dan juga klasifikasi kelompok. Perkenalkan, nama saya Rifaul Eni Aisyah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kelompok menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Herman Smith bahwa kelompok itu adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Kemudian yang kedua, menurut De Vito, kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama dengan yang lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma atau peraturan yang mengidentifikasikan tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya. Dan yang ketiga, menurut Johnson & Johnson, kelompok adalah dua atau lebih individu yang saling berinteraksi, saling tergantung, menetapkan dirinya, atau ditetapkan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Membagi norma tentang kepentingan bersama dan berpartisipasi dalam sistem peran. Saling mempengaruhi satu sama lain, menemukan reward kelompok untuk mencapai tujuan umum. Dan yang keempat, sejumlah orang yang memiliki kesamaan norma, nilai, dan harapan-harapan serta melakukan interaksi secara sadar dan teratur. Ini menurut Richard. Kemudian yang kelima, sebagai dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu hubungan yang berwujud interaksi psikis. Ini meliputi organisasi buruh, universitas, sekolah, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga ada in-group. Semua kelompok di mana seseorang merasa menjadi anggotanya dan mengharapkan pengakuan, kesetiaan, dan pertolongan. Kemudian yang keempat, out-group. Semua kelompok di mana seseorang merasa bukan sebagai anggotanya dan mungkin akan menunjukkan permusuhan, kompetisi damai, atau sekedar merasa berbeda. Di mana hubungan tersebut dapat dimengerti dan dibedakan dari hubungan-hubungan yang mereka lakukan dengan orang lain, sehingga mereka sebagai suatu kelompok yang dipandang sebagai suatu kesatuan. Menurut L.E. Ewing. Kemudian yang keenam, suatu kelompok menjadi kelompok dalam arti bukan sekedar kumpulan individu-individu, bila mana kelompok itu membentuk suatu pola relasi, ikatan, atau kekuatan tertentu yang memberikan kepada individu-individu anggotanya suatu perasaan kebersamaan dan perasaan ikut memiliki. Ini menurut Gisela Konopka. Nah, itu beberapa pengertian kelompok menurut beberapa ahli. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi kelompok. Yang pertama, klasifikasi kelompok secara umum. Ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang jumlahnya anggotanya sedikit, walaupun tidak setiap anggota kelompok yang anggotanya sedikit itu adalah disebut kelompok primer.
hubungan antara kelompok primer ini mempunyai atau bersifat personal, di mana saling kenal secara pribadi di antara anggota dan mendalam. Diwarnai oleh kerjasama, sering bertatap muka dalam waktu yang lama sehingga terbangun keterlibatan perasaan yang dalam. Tujuan dari kelompok ini adalah membangun hubungan personal itu sendiri. Walaupun kadang terjadi konflik, namun masing-masing anggota kelompok primer ini menunjukkan perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan sesama anggota. Jadi, hubungan dalam kelompok primer bersifat informal, kemudian intim atau akrab, kemudian personal, dan juga total. Contohnya dalam kelompok primer ini adalah keluarga atau kelompok teman sepermainan. Kemudian yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang jumlah anggotanya banyak. Hubungan anggota bersifat impersonal atau tidak saling kenal secara pribadi. Lebih diwarnai oleh kompetisi, jarang bertatap muka, dan dalam bertatap muka dalam waktu yang cukup lama, dan juga tidak terbangun hubungan yang emosional. Hubungan yang ada lebih artinya orang bukan dilihat dari segi siapanya, melainkan dilihat dari segi apa kegunaannya bagi pencapaian tujuan kelompok. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga kelompok lebih berperan sebagai sarana bukan tujuan. Hubungan dalam kelompok sekunder bersifat formal, impersonal, parsial, dan dilandaskan pada kemanfaatan kelompok semata. Contoh dalam kelompok ini atau kelompok yang berikutnya ada kelompok formal. Kelompok yang terbentuk yang di dalamnya terdapat struktur yang resmi dan komitmen terhadap lembaga atau organisasinya. Di dalam kelompok formal dikenal dengan kelompok komando dan kelompok tugas. Kemudian yang berikutnya ada kelompok informal. Kelompok yang terbentuk akibat adanya kebutuhan sosial yang dilakukan oleh orang-orang di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kelompok informal tidak memiliki struktur yang relevan. Dan yang berikutnya ada kelompok terbuka. Kelompok yang mampu menerima pembaharuan dan perubahan dari lingkungan sekitar. Kelompok ini menganggap bahwa perubahan yang dijadikan sebagai suatu masukan akan menjadi aspek positif yang mampu mengembangkan kelompok itu sendiri. Sedangkan yang terakhir ini ada kelompok tertutup, ini kebalikan dari kelompok terbuka. Kita lihat pengertiannya adalah kelompok yang kemungkinan kecil menerima pembaharuan dari lingkungan yang ada di sekitar. Ini menunjukkan bahwa kelompok ini lebih cenderung survive pada budaya kelompok itu sendiri. Selain dilihat dari secara umum, ini ada ditangani oleh pekerja sosial. Klasifikasi dari kelompok yang pertama ada social conversation, kemudian yang kedua ada recreation group, yang ketiga ada recreation skill group atau kelompok-kelompok rekreasi keterampilan, kemudian educational group, kelompok pendidikan, kemudian ada problem solving, decision making groups, kemudian ada self help groups, kemudian ada socialization groups, kemudian yang terakhir ada therapeutic group. Nah, itu beberapa klasifikasi kelompok. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Mazailina Syirmina di sini akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan kelompok dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Pada dasarnya, suatu kelompok dibentuk akhirnya akan bubar. Tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana proses terbentuknya kelompok tersebut dan sampai pada bubarnya kelompok itu. Terdapat 3 pendapat mengenai tahapan perkembangan kelompok. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Brunswick-Takman, dan pendapat yang kedua dikemukakan oleh Johnson dan Johnson pada buku Walgito pada tahun 2007.
Kemudian yang ketiga, pendapat yang dikemukakan oleh Fisher pada tahun 1970 dan dinamakan Fisher Model dalam buku Adnan dan kawan-kawan pada tahun 2013. Yang pertama, pendapat Brad Schweitakman yang mengatakan ada 5 tahapan perkembangan kelompok, yaitu yang pertama, storming, tahapan di mana anggota kurang yakin untuk menentukan tempatnya dalam kelompok, serta prosedur dan peraturan-peraturan dalam kelompok. Pada periode ini, banyak ketidakjelasan mengenai struktur dan tujuan serta kepemimpinan dalam kelompok. Yang kedua, storming. Pada tahapan ini, mulailah timbul berbagai macam konflik karena anggota menentang pengaruh kelompok dan kurang sesuai dalam menyelesaikan berbagai tugas. Yang ketiga, norming. Pada tahap ini, kelompok membuat beberapa kesepakatan mengenai peran, struktur, dan norma yang digunakan dalam acuan berperilaku yang tepat. Yang keempat, performing. Anggota kelompok menjadi cakap dalam kerjasama untuk mencapai tujuan kelompok dan menjadi fleksibel dalam pola kerjasama. Yang kelima, adjourning. Kelompok telah mencapai misi dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini, kelompok bisa bubar yang disebabkan oleh berbagai hal. Apabila kelompok tersebut bubar, pemimpin kelompok biasanya memberikan reward terhadap anggota-anggota kelompoknya karena sudah memenuhi atau mencapai misi dan tujuan kelompok. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Johnson dan Johnson pada buku Walgito pada tahun 2007. Johnson mengidentifikasikan terdapat 7 tahapan perkembangan kelompok. Yang pertama, defining and structuring procedure. Pada tahapan ini, pemimpin dalam pertemuan pertama kalinya menjelaskan tentang prosedur yang digunakan dalam kelompok, tujuan kelompok, dan bagaimana menciptakan saling bergantung antar kelompok dalam mengorganisasikan kelompok dan menyatakan dimulainya kerja kelompok. Yang kedua, confirming to procedure and getting acquainted. Dalam tahapan ini, para anggota bergantung pada pemimpin dalam mengarahkan dan menjelaskan tujuan prosedur kelompok serta norma yang perlu diikuti oleh anggotanya. Yang ketiga, recognizing mutually and building trust. Anggota menyadari adanya ketergantungan antara anggota kelompok dan mulai membentuk kepercayaan melalui pengungkapan pikiran, ide, dan perasaan dan respon yang bersifat penerimaan, mendukung, dan saling mengungkapkan satu sama lain. Yang keempat, rebelling and differentiating. Pada tahapan ini, anggota kelompok mulai menentang pemimpin dan prosedur yang telah ditentukan dan membedakan dirinya dengan anggota lain. Yang kelima, committing to and taking ownership for the goals, procedure, and another member. Ketergantungan pemimpin dan konformitas pada prosedur rally yang pada ketergantungan terhadap anggota lain dan komitmen personal terhadap kolaboratif dari pengalaman. Jadi jiwa kelompok menjadi terinternalisasi, motivasi, dan menjadi lebih intrinsik dalam ekstrinsik. Yang keenam, functioning mutually dan productively. Dalam tahapan ini terbentuk identitas kelompok. Yang ketujuh, terminating. Berakhirnya kehidupan kelompok ditandai dengan anggota kelompok yang mulai pergi meninggalkan kelompok sesuai dengan apa yang telah dikehendaki. Pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Fisher pada buku Adnan dan kawan-kawan pada tahun 2013 bahwa perkembangan kelompok terdiri dari 4 tahapan perkembangan, yaitu yang pertama, orientation. Pada tahap ini, orientasi anggota kelompok menjadi saling peduli satu dengan yang lainnya, namun masih belum nyaman untuk saling terbuka. Yang kedua, konflik. Pada fase konflik, masing-masing anggota kelompok memiliki perbedaan terkait dengan tugas dan juga tujuan kelompok. Yang ketiga, emergency. Setelah melewati fase konflik, anggota kelompok mengalami perubahan sikap dan tujuan kelompok menjadi lebih jelas lagi. Yang terakhir atau yang keempat, reinforcement. Pada fase ini, anggota kelompok akan menggunakan komunikasi baik verbal dan juga nonverbal untuk membuat keputusan akhir dalam kelompok. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok, yaitu yang pertama, besarnya kelompok atau size of the group. Yang kedua, status dan peranan seseorang atau individual role and status. Yang ketiga, jaringan komunikasi atau the web of communication. Yang keempat, pemimpin dan suasana kepemimpinan atau leader and leadership situation.
Yang kelima, tugas kelompok atau grup teks. Demikianlah penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Mengenai tema yang kami bahas ini adalah dasar perilaku kelompok. Berikut yang ingin saya sampaikan adalah sumber daya anggota kelompok, kemudian proses dan tugas kelompok, dan yang terakhir pengambilan keputusan kelompok. Nah, kalau kita membahas kelompok tentunya di sana bukan hanya individu saja ya. Ada orang-orang di dalamnya yang melengkapi untuk menunjang dari wadah atau kelompok itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita bicara sumber daya anggota kelompok, tentunya tidak jauh-jauh dari potensi yang dipunya oleh seseorang itu sendiri di dalam kelompok itu sendiri. Nah, kalau sumber daya anggota kelompok ini terbagi menjadi dua. Yang paling utama tentunya berkenaan dengan potensi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu dalam suatu kelompok itu sendiri. Nah, bagaimana di dalam suatu sumber daya anggota kelompok itu yang berkenaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan itu dapat berkolaborasi antara individu satunya dan individu lainnya, di mana bisa menunjang suatu wadah atau kelompok itu untuk mengarah atau mengambil sebuah keputusan yang terbaik ya. Kemudian yang kedua, sumber daya anggota kelompok itu adalah karakteristik kepribadian. Nah, karakteristik kepribadian ini yang memang berkaitan dengan individu itu sendiri, di mana bagaimana peran individu itu sendiri dalam suatu kelompok itu. Nah, di sini kalau kita bicara karakteristik kepribadian, tentunya di sini akan terlihat ya, kalau dalam kelompok akan terlihat ada tipe-tipe yang memang ada kemauan tapi tidak ada ilmunya, dan kemudian ada juga yang karakteristiknya atau tipenya itu ada yang punya ilmu tapi tidak ada kemauan untuk bekerja sama, dan kemudian yang ketiga ada juga yang tidak ada kemauan tetapi juga tidak ada ilmunya, dan yang terakhir ada ilmu dan ada kemauan. Nah, itu yang bisa kita temui di dalam karakteristik kepribadian ketika kita melihat dari sumber daya anggota kelompok. Kemudian ada yang kedua, judul sub besarnya lagi, proses dan tugas kelompok. Nah, kalau proses dan tugas kelompok ini tentunya berbeda. Kalau kita bicara proses itu berbeda dengan tugas kelompok. Nah, kalau kita berbicara proses itu merupakan suatu proses yang terjadi dalam suatu kelompok itu. Jadi seperti bagaimana cara berkomunikasi antara individu dengan individu lainnya di dalam suatu kelompok itu, kemudian bagaimana cara pengambilan keputusannya, dan bagaimana proses dalam memanajemenkan konflik. Nah, itu yang dimaksud dengan proses. Kemudian kalau kita bicara dengan tugas kelompok, tugas kelompok itu adalah perangkat dari proses itu sendiri. Kalau tugas kelompok itu merupakan tindakannya, bagaimana proses itu dijalankan sehingga dapat bertukar pikiran antara individu dengan individu lainnya seperti komunikasi tadi ya. Dan tetapi kalau tugas kelompok ini adalah lebih ke tindakan individu itu sendiri di dalam suatu kelompok itu sendiri. Nah, bagaimana dia bekerja sama, nah itu adalah bagian tugas. Bagaimana juga untuk saling menghargai dalam suatu kelompok itu. Nah, itu adalah bagian dari tugas setiap individu di dalam kelompok itu sendiri. Nah, kemudian di dalam proses dan tugas kelompok ini sendiri ada beberapa macam
yang menunjang. Jadi kalau kita bicara tadi proses dan tugas kelompok, nah proses dan tugas kelompok itu satu kesatuan. Nah, satu kesatuan itu ada yang menunjang. Yang menunjang itu apa? Satu, ada sinergi. Nah, supaya kelompok itu bisa berjalan, maka diperlukan sinergi antara individu dengan individu lainnya di dalam suatu kelompok itu. Bagaimana sinerginya? Sinergi itu bagaimana suatu individu itu bisa berdampak di dalam suatu kelompok itu, dalam mencari solusi, sehingga contohnya dalam mencari solusi sehingga apa yang ditawarkan dalam kelompok itu dapat memberikan suatu sinergi oleh seseorang itu ya, atau individu itu di dalam satu kelompok itu. Kemudian yang kedua ada efek fasilitas sosial. Nah, di dalam proses dan tugas kelompok ini ada efek fasilitas sosial. Nah, kalau kita bicara efek fasilitas sosial, tentunya di sini adanya respon yang memang apakah itu membaik atau buruk responnya. Nah, di sini terlihat nanti gimana cara kinerja dari individu di dalam kelompok itu. Nah, itu ya, proses dan tugas kelompok itu didukung oleh dua, yaitu sinergi yang akan melihat dampaknya dari suatu kelompok itu. Kemudian yang kedua ada efek fasilitas kelompok yang akan terlihat juga nih bagaimana nih respon dari individu antara individu dan individu lainnya dalam kelompok itu. Kemudian sub terakhir yang akan saya bahas adalah pengambilan keputusan kelompok. Nah, pengambilan keputusan kelompok ini kalau kita bicara keputusan kelompok itu sendiri, tentunya adalah tindakan yang mana bagaimana kita memilih suatu pilihan dari apa yang ditentukan dalam suatu kelompok itu, sehingga bisa menemukan suatu keputusan yang paling baik di antara pilihan-pilihan itu. Dan dari kemungkinan-kemungkinan atau dari pilihan-pilihan itu kita bisa mengambil keputusan yang terbaik antara individu-individu yang ditawarkan dalam kelompok itu. Kemudian sub yang kedua adalah hal yang harus diperhatikan dalam proses kelompok, hal yang harus diperhatikan dalam memproses kelompok membuat keputusan tak terprogram. Nah, yang ini kenapa keputusan tak terprogram? Karena sebenarnya keputusan ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Keputusan terprogram atau terstruktur, yang kedua ada keputusan yang semi terstruktur, yang terakhir ada keputusan tak terprogram atau tak terstruktur. Kenapa tak terprogram ini terpilih yang saya bahas? Karena yang tak terprogram ini biasanya yang tak terduga, tiba-tiba adanya hal yang harus ditindaklanjuti dari suatu kelompok itu. Nah, dari situ akan terbentuknya proses kelompok itu dalam membuat suatu pengambilan keputusan. Nah, kalau kita bicara proses kelompok dalam membuat keputusan program itu, satu, bagaimana kelompok itu, setiap individu itu untuk menetapkan suatu tujuan. Nah, suatu tujuan di mana individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih kemudian disalurkan di dalam kelompok itu sehingga bisa menetapkan tujuan apa yang harus diambil dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada identifikasi alternatif, di mana identifikasi alternatif itu adalah usaha individu itu sendiri sebagai bagian dari anggota kelompok itu untuk merangsang mencari lebih luas lagi fungsional dari organisasi itu.
Kemudian yang ketiga ada evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif ini berkenaan dengan pertimbangan kolektif dari kelompok itu dari berbagai sudut pandang yang mana akan dipilih. Dari sudut pandang atau pemikiran itu akan dipilih mana yang lebih unggul atau mana yang lebih banyak keputusan-keputusan yang diambil gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memilih alternatif. Memilih alternatif ini merupakan interaksi kelompok dalam untuk mencapai konsensus atau bagaimana dia menghasilkan penerimaan resiko lebih besar dibandingkan hanya menentukan keputusan dengan cara individu. Jadi di sini memilih alternatif kelompok atau alternatif bersama, yaitu dalam kelompok untuk menentukan suatu keputusan itu dengan cara berkelompok dibandingkan individu itu lebih besar resikonya, sehingga dipilihlah alternatif kelompok agar mengurangi dampak yang kiranya adanya resiko-resiko di dalam suatu keputusan itu sendiri. Kemudian terakhir adalah implementasi keputusan. Nah, implementasi keputusan ini yang memang dibuat oleh kelompok itu sendiri, biasanya memang dilakukan oleh satu orang saja, seperti orang yang memimpin dalam suatu kelompok, itu bisa manajernya ataupun orang yang bertanggung jawab dalam keputusan kelompok itu sendiri. Nah, selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan kelompok. Nah, teknik pengambilan keputusan kelompok ini ada dua teman-teman. Jadi kelompok interaktif yang pertama yaitu anggota yang berinteraksi secara langsung dengan anggota lain. Nah, jadi tekniknya yang pertama itu dengan cara interaktif, di mana antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya berinteraksi untuk mencari suatu saran atau seperti itu ya, agar menemukan jalan keluarnya untuk penetapan keputusan itu sendiri. Nah, yang kedua ada teknik pengambilan keputusan kelompok dengan cara nominal. Nah, nominal ini biasanya dibatasi ya komunikasinya antar pribadi selama proses pengambilan keputusan itu sendiri, karena di dalam masing-masing individu itu, kalau dalam kelompok nominal ini biasanya mengemban tugas yang sudah secara independen. Nah, kemudian yang keempat ada bentuk teknik pengambilan keputusan kelompok. Nah, bentuk teknik, kalau tadi kita bicara tekniknya interaktif dan nominal, sekarang kita bicara mengenai bentuk teknik. Jadi ada bentuk teknik pengambilan keputusan kelompok. Nah, pertama, bentuk teknik pengambilan keputusan kelompok adalah teknik pengambilan keputusan kelompok dengan cara DELPI. Nah, kalau dengan DELPI ini di mana suatu kelompok itu mengambil keputusan itu berada di satu tempat, kemudian menyusun sebuah rangkaian pertanyaan. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu diajukan untuk orang yang ahli di bidang yang kira-kira akan diberikan suatu keputusan nantinya di masa depannya ya, untuk kedepannya yang kira-kira yang terbaik dalam keputusan itu, sehingga membutuhkan orang yang ahli di bidang itu untuk pengambilan keputusan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada teknik pengambilan keputusan kelompok nominal. Nah, teknik pengambilan keputusan kelompok nominal ini biasanya dilakukan dengan rapat kelompok yang memang sudah terstruktur.
Kalau di sini ya keterangannya terdiri dari 7 sampai 10 individu yang duduk berkumpul tetapi tidak berbicara. Tidak berbicara, kemudian setiap orang menulis gagasannya di selembar kertas. Kemudian diberi waktu sekitar 5 menit setelah mereka menulis gagasan pikiran itu di kertas. Kemudian dari gagasan itu ada satu orang yang memang ditunjuk untuk sebagai notulen, dan kemudian dicatat gagasan itu di depan seluruh anggota kelompok dan dicarilah solusinya di situ, dan itu menggunakan teknik nominal. Kemudian kalau yang terakhir ada teknik pengambilan keputusan dengan penemuan elektronik. Nah, ini biasanya menggunakan kalau elektronik ini biasanya menggunakan electronic meeting ya. Bisa kita sebut dengan electronic meeting yang menggunakan teknologi. Kalau kita menggunakan teknologi ini bentuknya lebih sederhana lagi, tidak menggunakan kertas dan lain-lainnya, tetapi kita hanya menggunakan satu komputer ataupun bisa dengan HP juga bisa ya, atau tab gitu. Terus mau bentuk meja U secara sederhana langsung bisa kita gunakan teknologi itu untuk langsung mengetik gagasan dari semua teman-teman yang ada dalam kelompok itu. Kemudian bisa berkomentar juga di dalam layar komputer itu, dan langsung diperlihatkan juga proyeksi di layar komputer itu tersebut. Jadi udah muncul semua gagasan dari teman-teman di dalam komputer itu. Kemudian juga langsung ada juga keputusan atau pengambilan keputusan dari hasil yang sudah dilakukan menggunakan teknik pengambilan keputusan dengan pertemuan elektronik tersebut. Jadi lebih gampang, jadi tidak dibatasi untuk anggotanya. Kalau untuk pengambilan keputusan elektronik ini bisa lebih dari 7 atau 10 orang. Kemudian yang terakhir ada kelebihan pengambilan keputusan kelompok. Nah, tentunya kalau kita bicara kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kelebihan pengambilan keputusan kelompok ini di sini saya mengutip dari menurut Mansur, ada beberapa kelebihan keputusan kelompok ya dibandingkan keputusan individual. Yang pertama, kalau untuk keputusan kelompok itu sendiri informasinya lebih lengkap ya, karena kita bisa menghimpun pengalaman atau pendapat-pendapat setiap individu di dalam kelompok itu sendiri. Nah, yang kedua, banyaknya alternatif yang muncul. Nah, banyak alternatif muncul ini karena kita berbentuk kelompok, sehingga informasi-informasi yang didapatkan itu lebih mudah dan bisa langsung diidentifikasikan. Biasanya itu kelebihannya. Dan kemudian yang selanjutnya ada keputusan kelompok lebih berterima, maksudnya lebih diterima ya mungkin ya. Karena kenapa keputusan kelompok lebih berterima ini, yang dimaksudnya adalah lebih menelaah pendapat atau pandangan orang-orang lain. Jadi lebih menghargai pendapat-pendapat setiap individu di dalam kelompok itu sendiri. Nah, kemudian ada meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang, banyak keputusan kelompok lebih sesuai dengan hak demokrasi. Nah, maksudnya yang terakhir ini kelebihannya adalah jadi setiap orang itu bisa berbicara, setiap orang itu bisa memberi saran atau memberikan solusi dari masing-masing individu di dalam kelompok itu, sehingga kelebihannya adalah bisa dikatakan ada hak demokrasi di setiap individu itu sendiri. Jadi, kalau untuk kekurangannya sendiri, itu kekurangan dari pengambilan keputusan kelompok itu yang pertama,
tentunya memakan waktu ya. Kenapa memakan waktu? Karena ini bersifat kelompok dan perlu disaring lagi apa-apa yang kiranya pas untuk hasil dari pengambilan keputusan kelompok itu sendiri. Kemudian kekurangannya juga dominasi minoritas. Maksudnya dominasi minoritas ini pastinya lebih mengunggulkan yang mayoritas, yang suara terbanyak. Yang di sini kekurangannya itu adalah yang minoritasnya karena suaranya tidak terdengar ya. Kemudian selanjutnya tekanan untuk menyesuaikan. Nah, tekanan untuk menyesuaikan ini adalah bagaimana setiap golongan dalam kelompok itu menyesuaikan keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan individu itu, tetapi mau tidak mau harus diterima. Nah, itu tadi, ini merupakan keputusan minoritas tadi. Yang minoritas tadi harus mengalah dari yang mayoritas. Dan yang terakhir ada tanggung jawab tersamar. Nah, tanggung jawab tersamar ini biasanya karena ini bersifat kelompok, jadi yang tersamar ini adalah orang yang memimpin dari suatu kelompok itu. Karena dalam kelompok itu bukan hanya dia yang menentukan keputusan itu, tetapi semua orang yang ada di dalam kelompok itu memutuskan dan mencari solusi bersama, kemudian mencari suara terbanyak untuk mengambil suatu keputusan. Nah, jadi tanggung jawabnya tersamar karena penanggung jawab dari kelompok itu seperti manajer atau pemimpinnya bukan sepenuhnya adalah hasil dari keputusan orang yang mengarahkan dari satu kelompok itu. Jadi itu adalah keputusan bersama. Kemudian yang terakhir ya, mungkin ini yang ketujuh, bandingan pengambilan keputusan individu dan kelompok. Kalau kita lihat mengenai perbandingan pengambilan keputusan individu dan kelompok, tentunya efektif dan tidak efektif. Kalau individu, kalau melihat efektifnya itu mengenai efisien waktunya, karena lebih cepat dan lebih tidak memakan waktu. Tapi kalau kelompok tentunya pasti memakan waktu yang cukup lama. Nah, itu tadi ya perbandingannya. Dan untuk kelompok juga mungkin lebih lebih terasa pengambilan keputusannya, karena dari beberapa orang anggota di dalamnya tersaring solusi atau saran atau masukan atau pemikiran yang disalurkan dari anggota kelompok itu, kemudian mencari jalan tengahnya apa nih yang pantas dari pengambilan keputusan kelompok itu sendiri. Nah, kalau individu itu kita tidak bisa menyaring dari hasil keputusan yang akan ditetapkan dalam keputusan itu sendiri. Kita tidak tahu efeknya nanti. Mungkin kalau individu itu sendiri kita hanya mengambil sudut pandang satu orang dari individu itu sendiri, karena bisa jadi kalau individu ini kita tidak tahu nih di luar apakah cocok untuk sebagai keputusan akhir di akhir dalam penetapan pengambilan keputusan itu, atau tidak gitu. Jadi itulah perbandingan antara pengambilan keputusan kelompok maupun individu. Jadi setiap pengambilan keputusan itu tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin yang tadi saya bahas adalah kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan kelompok. Nah, tetapi kalau kita bicara individu, kekurangannya yang pertama, kurangnya aspirasi atau pemikiran yang menunjang dalam pengambilan keputusan kelompok itu. Dan yang kedua itu kurangnya akurat dalam pengambilan keputusan kelompok itu sendiri. Nah, mungkin itu ya teman-teman presentasi dari saya yang terakhir. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai dasar perilaku kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Kemudian klasifikasi kelompok terbagi menjadi dua, yaitu umum dan ditangani oleh pekerja sosial. Kemudian tahapan perkembangan kelompok terdapat 3 pendapat para ahli. Menurut Bradshaw-Tuchman mengatakan terdapat 5 tahapan perkembangan kelompok, yaitu forming, storming, norming, performing, and adjourning. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok terdapat 5 faktor yang dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian sebagian besar potensi tingkat kinerja kelompok bergantung pada sumber daya anggota kelompok tersebut. Dan proses kelompok merupakan proses yang terjadi dalam suatu kelompok seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Sedangkan tugas kelompok adalah bagaimana dalam proses pengelompokan itu untuk saling bertukar pikiran antar individu, bekerja sama, dan belajar saling menghargai. Demikianlah presentasi kelompok kami mengenai dasar perilaku kelompok. Lebih kurangnya kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.